Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Mengungkap identitas asli Abu Nawas, seorang pangeran yang menyembunyikan diri. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing, sebaliknya ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling digandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan syair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi, Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat. Ja'far, ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal. Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan. Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan,
kaki, ataupun tahta?" tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama. Tidak seperti biasa, ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. "Yang mulia wazir," katanya pelan, "jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta." Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. "Jadi, firasatku benar," gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. "Abu Nawas," kata Khalifah dengan suara lembut, "aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu?" Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan, "Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari," lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, "bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata. Kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. "Abu Nawas," katanya dengan suara mantap, "kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu." Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas.
cerita selanjutnya. Matahari Baghdad siang itu terasa terik menyengat, namun keramaian pasar tak pernah surut. Di salah satu sudut warung kopi yang sederhana, Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopinya. Sesekali membalas sapaan para pedagang yang lewat. Ia menikmati hiruk-pikuk kota. Pikirannya melayang-layang mencari inspirasi untuk usilnya yang baru. Tiba-tiba pandangannya terpaku pada dua sosok yang baru saja memasuki pasar. Pertama, Abu Jahil. Seorang saudagar kaya dengan jubah sutra yang mencolok dan sorban yang tinggi menjulang. Melangkah dengan dada membusung seolah seluruh dunia adalah miliknya. Ia berbicara dengan suara lantang, sesekali tertawa terbahak-bahak tanpa peduli siapa yang mendengarkannya. Memamerkan perhiasan yang melingkar di jari-jarinya. Tak jauh di belakang Abu Jahil, langkah gontai Abu Bahil terlihat kontras. Pakaiannya lusuh, wajahnya kusut, dan ia tampak terlalu menghitung setiap langkah seolah takut uangnya akan berkurang jika berjalan terlalu cepat. Ia selalu membawa tas kulit kecil yang digenggam erat-erat, seolah isinya adalah harta karun yang tak ternilai. Padahal orang-orang tahu Abu Bahil sangat enggan mengeluarkan uang sepeser pun. Abu Nawas tersenyum tipis. Duit sempurna untuk sebuah eksperimen, gumamnya pelan. Ia sudah lama mendengar tentang kekikiran Abu Bahil yang legendaris dan kesombongan Abu Jahil yang tak ada duanya. Abu Nawas merasa sudah waktunya bagi mereka berdua untuk mendapatkan sedikit pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Sebutir kurma kering tergeletak di meja, sisa dari kudapan paginya. Abu Nawas memandangi kurma itu dengan seksama. Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk dagu. Sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benaknya. Begitu sederhana namun berpotensi sangat lucu dan memuaskan. Dengan sebutir kurma ini, bisiknya pada diri sendiri, aku akan membuat Abu Jahil melupakan kesombongannya dan Abu Bahir melepaskan kekikirannya, walau hanya sesaat. Senyum licik terukir di wajah Abu Nawas. Ia tahu kali ini tidak akan mudah, namun tantangan itulah yang membuatnya bersemangat. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mengamati kedua targetnya dengan lebih seksama. Ia mengikuti Abu Jahil ke pasar, mencatat bagaimana ia memperlakukan para pedagang kecil dengan angkuh, menawar harga serendah-rendahnya seolah-olah barang dagangan mereka tak bernilai. Abu Jahil seringkali membuang-buang makanan enak hanya karena sedikit cacat, menunjukkan betapa berlimpahnya harta yang ia miliki. Di sisi lain, Abu Nawas juga menguntit Abu Bahil. Ia melihat Abu Bahil selalu memiliki barang yang paling murah, bahkan kualitasnya sangat buruk. Abu Bahil seringkali pura-pura batuk atau mengeluh sakit perut agar tidak perlu membayar makanan atau minuman yang ditawarkan padanya. Bahkan untuk urusan kecil, ia selalu mencari cara untuk menghindar dari pengeluaran. Setelah beberapa hari mengamati, Abu Nawas merasa sudah cukup mengumpulkan data. Ia menyusun rencana yang rumit, namun tanpa alami. Pertama, ia akan mendekati Abu Bahil dengan dalil meminta bantuan. Sebuah trik yang ia tahu akan membuat Abu Bahil sangat tidak nyaman. Aku akan menyiapkan sebuah panggung kecil di taman kota, pikir Abu Nawas. Di sana, dengan alasan yang sangat meyakinkan, aku akan membuat mereka berdua bertemu dan tanpa sadar terlibat dalam tipuanku. Ia membayangkan reaksi mereka dan senyumnya semakin lebar. Peralatan yang dibutuhkan Abu Nawas sangatlah sederhana. Sebutir kurma kering yang ia simpan rapi, sebuah cawan kecil dan sebuah sapu tangan bersih. Kurma itu adalah inti dari rencananya, simbol dari apa yang akan ia tukarkan. Ini bukan hanya tentang kurma, gumam Abu Nawas sambil memegang kurma itu. Ini tentang pelajaran tentang nilai sejati dari sesuatu.
dan betapa konyolnya kesombongan dan kekikiran. Ia merasa yakin bahwa rencananya akan berjalan lancar dan Baghdad akan mendapatkan hiburan yang baru. Suatu sore, Abu Nawas sengaja bertemu Abu Bakhil di dekat pintu gerbang kota. Dengan wajah malas, Abu Nawas mendekati Abu Bakhil. "Wahai Tuan Abu Bakhil yang budiman," katanya dengan suara lembut. "Hamba sedang dalam kesulitan besar. Ayah hamba jatuh sakit dan kami butuh uang untuk membeli obat-obatan. Bisakah Tuan sudi meminjamkan hamba beberapa dirham?" Abu Bakhil seperti yang sudah diperkirakan Abu Nawas langsung pucat pasi. Ia gelagapan mencari alasan untuk menolak. "Tenggorokanku sakit. Aku juga sedang tidak punya uang, Abu Nawas," katanya sambil memegangi dadanya, pura-pura sakit keras. Melihat reaksi Abu Bakhil, Abu Nawas pura-pura menghela napas panjang. "Baiklah Tuan, jika begitu setidaknya bisakah Tuan ikut hamba ke taman kota? Ada seorang tabib kenalan hamba yang mungkin bisa membantu, dan dia berjanji akan datang ke sana sore ini." Abu Bakhil yang selalu ingin mendapatkan sesuatu secara gratis dan takut jika menolak ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengobatan gratis, akhirnya setuju dengan enggan. Mereka pun berjalan menuju taman kota. Di sana Abu Nawas telah menyiapkan tempat duduk di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian Abu Jahil lewat. Dengan sengaja Abu Nawas melambaikan tangan ke arah Abu Jahil. "Wahai Tuan Abu Jahil, sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda di sini." Abu Jahil yang selalu senang menjadi pusat perhatian dengan angkuh mendekati mereka. "Ada apa ini Abu Nawas? Apa gerangan yang membuatmu mengganggu ketenanganku?" tanyanya dengan nada meremehkan. Tanpa sedikit pun melirik Abu Bakhil yang berdiri gemetaran di samping Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum misterius. "Tuanku berdua," katanya dengan suara yang dibuat seolah-olah penting. "Saya baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga dan saya ingin kalian berdua menjadi saksi. Sesuatu yang nilainya melebihi emas dan perak." Abu Jahil tampak tertarik, sementara Abu Bakhil semakin gelisah, khawatir akan ada biaya yang harus ia tanggung. Abu Nawas mengeluarkan sebutir kurma kering dari dalam saku bajunya. Ia memegang kurma itu dengan hati-hati, seolah benda itu adalah permata paling langka di dunia. "Kurma ini," katanya, "adalah kurma yang sangat istimewa. Dikatakan bahwa siapapun yang mampu menukarkan sesuatu yang sangat berharga dengan kurma ini, keberuntungan tak terhingga dan hati yang lapang." Abu Jahil tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, apa-apaan ini Abu Nawas? Sebutir kurma kering, omong kosong semacam apa ini?" Abu Bakhil di sisi lain matanya langsung berbinar. "Apa itu benar Abu Nawas? Kurma itu bisa membuat hati lapang? Berapa harganya? Aku tidak punya uang." Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan serius. "Wahai Tuan Abu Jahil, bersediakah Tuan menukar kesombongan Tuan dengan kurma ini? Lepaskanlah sejenak sikap angkuh Tuan dan rasakan nikmatnya kerendahan hati." Abu Jahil terdiam, terkejut dengan tawaran itu. Ia ingin menolak, namun rasa penasaran dan harga dirinya sebagai orang kaya yang selalu punya segalanya membuatnya berpikir dua kali. Kemudian Abu Nawas menoleh ke Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, bersediakah Tuan menukar kekikiran Tuan dengan kurma ini? Untuk sejenak saja. Lupakan hasrat untuk menyimpan setiap keping dirham dan biarkan kebaikan mengalir." Abu Bakhil melongo. Menukar kekikiran, ini adalah hal yang paling sulit baginya. "Jika kalian berdua bersedia melakukan itu," lanjut Abu Nawas, "maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan rasakanlah sendiri keajaibannya. Jika kalian berdua bersedia melakukan itu," lanjut Abu Nawas, "maka kurma ini akan menjadi milik kalian. Kalian bisa memakannya bersama dan merasakan sendiri keajaibannya." Abu Jahil merasa tertantang. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Abu Bakhil. Sementara Abu Bakhil
Walaupun keberatan, ia sangat tertarik dengan janji hati yang lapang dan keberuntungan tak terhingga yang disebut oleh Abu Nawas. Sesaat keheningan menyelimuti taman. Angin berdesis pelan, seolah menunggu keputusan kedua saudagar itu. Abu Nawas menatap mereka bergantian. Senyum tipis masih terukir di bibirnya. Ia tahu saat-saat paling lucu akan segera tiba. Abu Jahil yang terbiasa memerintah dan tidak pernah direndahkan, tiba-tiba merasa kikuk. Ia mencoba tersenyum, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan dengan tulus. "Baiklah Abu Nawas," katanya dengan suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya. "Untukmu, aku akan mencoba. Apa yang harus kulakukan?" Ia merasa sedikit canggung, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Abu Bahil di sisi lain menelan ludah, menukar kekikiran. Ia ragu-ragu, tangannya gemetar. "Bagaimana caranya Abu Nawas? Apa aku harus membagikan semua uangku?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak, Tuan Abu Bahil. Cukup dengan berbagi senyum tulus dan satu patah kata kebaikan kepada orang yang membutuhkan hari ini. Dan yang paling penting, makanlah kurma ini tanpa berpikir tentang nilainya." Abu Nawas menyerahkan kurma itu kepada mereka. "Sekarang makanlah bersama dan rasakanlah sendiri perubahannya." Abu Jahil mengambil separuh kurma dengan sedikit ragu, sementara Abu Bahil mengambil separuh sisanya dengan tatapan tak percaya. Mereka berdua makan kurma itu, dan sesuatu menakjubkan terjadi. Abu Jahil yang biasanya bermuka masam, tiba-tiba tersenyum lebar. Senyum yang tulus, bukan senyum angkuh. Ia merasa beban di pundaknya sedikit berkurang, seolah-olah ia bisa bernapas lebih lega. Sementara itu Abu Bahil yang selalu tegang tiba-tiba merasakan kehangatan di dadanya. Ia merasa ringan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia tidak memikirkan uang sepeser pun. Abu Jahil menatap Abu Bahil, dan tanpa sadar ia menawarkan salah satu perhiasan kepada Abu Bahil. "Wahai saudaraku," katanya, "perhiasan ini terlihat cocok untukmu. Ambillah." Abu Bahil terkejut, namun entah mengapa ia tidak menolak. Ia bahkan tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas yang menyaksikan semua itu tidak bisa menahan tawanya. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Abu Jahil dan Abu Bahil yang masih di dalam pengaruh keajaiban kurma ikut tertawa bersamanya. Entah mengapa merasa senang. Mereka belum menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh Abu Nawas dengan sebutir kurma kering. Abu Nawas telah menukar kesombongan Abu Jahil dan kekikiran Abu Bahil, setidaknya untuk hari ini. Dan pelajaran itu, walau datang dari sebuah lelucon, akan selalu terukir di hati mereka. Cerita selanjutnya. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di atas Baghdad, memancarkan cahaya perak yang termaram di antara menara-menara masjid dan kubah-kubah istana. Di dalam kamar tidurnya yang megah, Sultan Harun ar-Rasyid berguling gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpinya. Pagi menjelang, dan sang sultan terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Mimpi semalam begitu nyata, begitu membingungkan, sehingga membuat pikirannya kacau balau. Ia teringat serpihan-serpihan aneh, sebuah gunung roti yang runtuh, sungai madu yang mendidih, dan sepasang sendal emas yang berbicara. Para kasim dan pelayan bergegas mendekat, khawatir melihat wajah pucat dan mata merah sang sultan. Mereka bertanya dengan nada cemas, "Ampun tuanku, apa ada yang tidak beres?" Sultan hanya menghela napas panjang, tatapannya kosong, seolah masih terperangkap dalam dunia mimpinya.
Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada para penasehatnya, tetapi kata-katanya terdengar aneh dan tidak masuk akal. Para penasehat yang terbiasa dengan masalah kenegaraan yang logis hanya bisa mengerutkan dahi, saling berpandangan dengan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menawarkan tafsir. Mereka tahu betul kemarahan Sultan jika tafsir mereka keliru atau dianggap meremehkan. Suasana di ruang pertemuan istana menjadi tegang, diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya sesekali dipecahkan oleh batuk kecil dari salah seorang wazir. Di tengah kebuntuan itu, salah satu wazir senior dengan suara ragu-ragu akhirnya memberanikan diri. "Ampun tuanku," katanya. "Mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Seorang yang terkenal dengan kecerdasan dan pemikirannya yang unik. Abu Nawas." Nama itu melayang di udara, membawa serta reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Seorang pujangga, pelawak, dan terkadang pemecah masalah yang tak terduga. Kabar tentang kegelisahan Sultan dan mimpinya yang aneh segera menyebar ke seluruh Baghdad, sampai akhirnya tiba di telinga Abu Nawas. Ia sedang menikmati secangkir kopi Arab di warung kopi langganannya, ditemani beberapa teman yang asik mendengarkan kisah-kisah lucunya. Mendengar nama Sultan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pengawal istana bergegas datang. Napasnya terengah-engah dengan perintah mendadak dari Sultan. "Abu Nawas, Anda dipanggil menghadap Sultan segera. Beliau membutuhkan bantuan Anda untuk menafsirkan mimpi anehnya." Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Para teman Abu Nawas saling berpandangan, antara takjub dan sedikit khawatir. Mereka tahu betul bagaimana Sultan bisa menjadi sangat temperamental jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun, Abu Nawas dengan santai menghabiskan kopinya, seolah tidak ada beban di pundaknya. Ia kemudian bangkit, merapikan jubahnya yang sudah usang, dan mengikuti pengawal istana dengan langkah tenang. Sepanjang perjalanan menuju istana, ia tidak banyak berbicara. Hanya sesekali tersenyum pada keramaian pasar yang mereka lewati, seolah sedang merangkai teka-teki dalam benaknya. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh para wazir yang wajahnya masih terlihat muram dan penuh kekhawatiran. Mereka memandangnya dengan campuran harapan dan keraguan. Bagaimana mungkin seorang pelawak dan penyair bisa menyelesaikan masalah yang membuat para cendekiawan istana pusing tujuh keliling? Tanpa basa-basi, Abu Nawas dibawa langsung ke hadapan Sultan, yang duduk di singgasananya dengan wajah lelah dan gelisah. Sultan menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, berharap ada secercah harapan dari pria yang terkenal dengan akal cerdiknya itu. Sultan Harun ar-Rasyid dengan suara berat yang dipenuhi kelelahan mulai menceritakan mimpinya kepada Abu Nawas. "Dengarkan Abu Nawas," katanya, "mimpiku sungguh aneh. Aku melihat sebuah gunung roti yang besar, namun tiba-tiba runtuh dan semua orang berebut mengambilnya, tetapi tidak ada satupun yang kenyang." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-ngangguk. Sultan melanjutkan, "Kemudian ada sungai madu yang jernih, tiba-tiba mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Semua hewan kehausan, tapi tak ada yang bisa meminumnya." Para wazir yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka hampir tertawa dengan keanehan mimpi Sultan, namun segera menahannya. "Dan yang paling aneh," kata Sultan, matanya membelalak, "adalah sepasang sandal emas yang mengambang di udara, dan tiba-tiba sandal itu berbicara. Mereka saling berdebat tentang siapa yang lebih berhak dihormati." Sultan mengakhiri ceritanya dengan helahan napas panjang, menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. Suasana hening. Para wazir menahan napas,
menunggu reaksi Abu Nawas. Mereka membayangkan Abu Nawas akan mengerutkan dahi, menggaruk kepala, atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas hanya diam. Pandangannya lurus ke depan, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis. Sultan dan para wazir merasa sedikit lega, tetapi sekaligus penasaran. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas dengan suara tenang. "Mimpi Anda memang luar biasa dan penuh makna. Izinkan hamba berpikir sejenak." Ia kemudian meminta waktu untuk menyendiri, berjanji akan kembali dengan tafsiran yang tepat. Sultan setuju memberikan waktu hingga esok pagi. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana, kembali ke rumahnya dengan senyum misterius di bibirnya, meninggalkan para wazir yang masih teruyung-uyung oleh kebingungan dan rasa ingin tahu yang membara. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang sederhana, ditemani sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip. Otaknya bekerja keras memutar setiap detail mimpi Sultan. Ia tidak mencari tafsiran dalam buku-buku lama atau ramalan bintang. Ia mencari jawabannya dalam pengamatannya terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap sifat manusia, dan terhadap kondisi Baghdad. Ia memikirkan gunung roti yang runtuh. Apakah itu simbol kelaparan di tengah kelimpahan? Sungai madu yang mendidih. Apakah itu tentang kekayaan yang tidak bisa dinikmati? Sendal emas yang berbicara. Apakah ini tentang kesombongan dan perdebatan tak berarti? Satu persatu ia mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki itu. Menjelang subuh, sebuah ide cemerlang melintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum puas, seolah baru saja menemukan harta karun. Ia telah menemukan benang merah yang menghubungkan semua elemen aneh dalam mimpi Sultan. Ini bukan tentang sihir atau tahayul, melainkan tentang realitas yang seringkali tersembunyi di balik kemegahan istana. Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas menyiapkan diri untuk menghadap Sultan. Ia tahu bahwa tafsirnya akan mengejutkan, mungkin bahkan sedikit membuat geram. Tetapi ia yakin itu adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menjelaskan kegelisahan sang sultan. Keesokan paginya Abu Nawas kembali ke istana. Ruangan pertemuan sudah penuh dengan para wazir dan pejabat tinggi yang tak sabar menanti. Sultan duduk tegak di singgasananya. Tatapannya penuh harap dan sedikit cemas. "Nah, Abu Nawas," kata Sultan, "apakah Anda sudah menemukan jawabannya?" Abu Nawas maju ke depan, membungkuk hormat, dan dengan senyum tipis ia mulai menjelaskan. "Ampun tuanku, tafsir mimpi adalah cerminan dari keadaan rakyat dan istana saat ini, yang mungkin belum sepenuhnya tuanku sadari." Para wazir saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. "Gunung roti yang runtuh, tuanku," Abu Nawas memulai. Suaranya jelas dan tegas, melambangkan kelimpahan di Baghdad. Namun distribusi yang tidak merata. Ada banyak makanan, banyak kekayaan, tetapi tidak semua rakyat dapat menikmatinya. Sehingga mereka tetap merasa lapar dan tidak puas. Sultan mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Para wazir tampak gelisah. "Sungai madu yang mendidih, tuanku," lanjut Abu Nawas, "melambangkan keberkahan dan sumber daya negeri ini yang sangat melimpah. Tetapi penggunaannya tidak bijaksana. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil, sehingga mendidih dan tidak dapat dinikmati oleh siapapun." Kemudian Abu Nawas beralih ke bagian paling aneh dari mimpi Sultan, dan sepasang sandal emas yang berbicara dan berdebat. "Tuanku," katanya, nada suaranya sedikit geli, "itu adalah cerminan dari para pejabat dan penasihat tuanku di istana ini.
Mereka sibuk dengan merebutkan kekuasaan, mencari makan, dan memperdebatkan hal-hal sepele. Padahal rakyat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata. Sultan Harun ar-Rasyid terdiam. Wajahnya yang semula gelisah kini menunjukkan campuran antara terkejut dan tercerahkan. Para wazir menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka terlihat sangat tidak nyaman. Mereka merasa tersindir langsung oleh tafsir Abu Nawas yang tajam. Setelah beberapa saat hening, Sultan perlahan mengangguk. "Abu Nawas," katanya, suaranya lebih lembut. "Anda telah membuka mata saya. Saya tidak menyangka mimpi yang begitu aneh bisa memiliki makna yang sedalam ini." Sultan tersenyum. "Anda memang cerdik. Anda tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemerintahan saya." Sultan kemudian memerintahkan para wazir untuk segera memperbaiki sistem distribusi kekayaan dan menghentikan segala bentuk perselisihan di antara mereka. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, tetapi yang lebih berharga adalah pengakuan dan rasa hormat yang baru. Sejak hari itu, Sultan lebih sering meminta pandangan Abu Nawas, tidak hanya dalam masalah-masalah kecil, tetapi juga dalam urusan kenegaraan, karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk melihat kebenaran. Cerita selanjutnya. Pasar Baghdad di pagi itu riuh redah dengan hiruk-pikuk pedagang dan pembeli. Aroma rempah-rempah berpadu dengan wewangian roti yang baru matang, menciptakan simfoni bau yang khas. Seorang saudagar kaya dan angkuh melangkah dengan dagu terangkat, seolah setiap jengkal tanah Baghdad adalah miliknya. Pandangannya yang biasa congkak tiba-tiba terpaku pada seorang wanita yang sedang menawar seikat bunga melati. Rambutnya hitam legam tergerai indah, menawan, dan senyum yang tipis bak rembulan sabit membuat jantung Abu Jahil mendadak tak karuan. Wanita itu adalah Laila, putri seorang penenun sutra terkemuka di Baghdad, dikenal akan kecantikan dan kelembutannya yang memukau. Abu Nawas yang kebetulan sedang melintas dengan senyum tipis di bibirnya melihat perubahan ekspresi Abu Jahil. Ia mendekat dengan langkah ringan, seolah tak sengaja. Gerangan apa yang membuat saudagar kaya Abu Jahil terdiam bagai patung di tengah pasar? Goda Abu Nawas. Abu Jahil yang biasanya gusar dengan celotehan Abu Nawas, kali ini hanya bisa menghela napas panjang. "Abu Nawas, aku baru saja melihat bidadari." Hati ini terasa terikat padanya. Akunya dengan nada yang tak biasa, penuh kegundahan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Cinta memang aneh, saudagarku. Ia bisa membuat singa menjadi domba dan domba menjadi singa. Namun ada satu hal yang harus engkau ingat. Tak semua bulan bisa diraih oleh pungguk, meski ia merindukannya di segenap jiwa." Sejak pertemuan itu, Abu Jahil dilanda kasmaran akut. Ia menghabiskan hari-harinya memikirkan Laila, bahkan sampai melupakan urusan perdagangannya. Para pelayannya dibuat pusing 7 keliling melihat tuannya yang mendadak melankolis. Abu Jahil yakin kekayaannya adalah kunci untuk memenangkan hati Laila. Ia mulai mengirimkan hadiah-hadiah mahal ke rumah Laila, perhiasan emas, kain sutra terbaik dari Persia, bahkan seekor kuda Arab yang gagah. Setiap hadiah disertai dengan surat cinta berpuisi, meskipun isinya lebih mirip daftar inventaris harta benda daripada curahan hati yang tulus. Tentu saja Laila hanya tersenyum tipis menerima hadiah-hadiah itu, tanpa menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Melihat gelagat Abu Jahil yang semakin aneh, Abu Nawas merasa terpanggil untuk membantu. Suatu sore, ia mendatangi Abu Jahil yang sedang termenung di taman istananya. "Saudagar Abu Jahil, bukankah engkau tahu
Hati wanita tidak semudah itu dibeli dengan harta, kata Abu Nawas sambil memetik kuntum mawar. Abu Jahil mendengus. Lalu apa yang harus kulakukan? Hai Abu Nawas, aku sudah mencoba segalanya. Abu Nawas tersenyum licik. Cobalah cara yang berbeda. Kali ini kirimkan sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa menyentuh hatinya. Bukan sekadar dompetmu. Bagaimana jika engkau mengirimkan sebuah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh hati yang peka? Abu Jahil meski enggan, akhirnya mengikuti saran Abu Nawas. Ia menulis sebuah teka-teki rumit di selembar perkamen tua. Aku ada di antara yang tak terlihat, namun terasa di setiap hembusan napas. Aku bisa membangunkan yang tertidur dan menidurkan yang terjaga. Aku tak berwujud, namun punya kekuatan meluluh lantakkan. Siapakah aku? Dia menyertakan sebongkah batu gio yang tak dipahat, berharap Laila akan terkesan dengan kedalaman pesannya. Saat pesan dan batu gio itu tiba di rumah Laila, ia mengerutkan kening. Ayahnya, seorang pria bijaksana, hanya tersenyum. Ini pasti ulah Abu Jahil lagi, ujarnya. Laila dengan cepat memahami teka-teki itu. Itu adalah cinta ayah. Tapi mengapa ia mengirimkan batu yang belum dipahat? Laila kemudian meminta seorang pelayan untuk mengembalikan batu giok tersebut ke Abu Jahil, beserta sebuah pesan singkat. Batu giok ini bagai hati yang belum terasah. Tidak akan pernah bersinar jika tidak dipahat dengan ketulusan dan pengertian. Cinta sejati tidak ditemukan dalam teka-teki, melainkan dalam kejujuran hati. Abu Jahil membaca balasan Laila dengan wajah merah padam. Ia merasa dipermainkan. Abu Nawas yang kebetulan sedang mengintip di balik semak tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Pungguk harus belajar lebih banyak tentang bulan, saudaraku, ledeknya. Abu Jahil hanya bisa mengehem, menyadari bahwa taktiknya sama sekali tidak berhasil. Kegagalan teka-teki itu tidak membuat Abu Jahil menyerah. Justru ia semakin terobsesi dengan Laila. Ia mulai mengikuti Laila kemanapun ia pergi, dari pasar hingga taman kota. Setiap kali Laila terlihat, Abu Jahil akan muncul entah dari mana, mencoba memulai percakapan dengan topik yang canggung dan tidak relevan. Laila semakin risih dengan tingkah laku Abu Jahil yang bagaikan bayangan. Ia mulai menghindari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, berharap Abu Jahil akan kehilangan jejaknya. Namun Abu Jahil dengan tekad bulat seorang pungguk yang merindukan bulan tak pernah berhenti mencari. Abu Nawas melihat kegigihan Abu Jahil yang menyedihkan, merasa iba. Ia menghampir Abu Jahil yang sedang mengintip Laila dari balik pohon kurma. Saudagarku, engkau seperti seekor lebah yang ingin mengambil madu dari bunga yang layu. Semakin engkau paksa, semakin layu bunga itu, ujar Abu Nawas lembut. Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Aku tidak bisa melupakannya. Keluh Abu Jahil menatap nanar ke arah Laila yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Cinta sejati tidak memaksa. Ia memikat. Biarkanlah hatimu berbicara, bukan kekayaanmu. Dan dengarkan apa yang hati Laila inginkan. Terinspirasi atau lebih tepatnya salah paham dengan ucapan Abu Nawas tentang memikat, Abu Jahil merancang sebuah pertunjukan besar untuk Laila. Ia menyewa para musisi, penari, dan penyair terbaik di Baghdad. Rencananya adalah untuk mengadakan sebuah konser pribadi di hadapan rumah Laila. Berharap ia akan terkesima dengan kemewahan dan bakat yang ia persembahkan. Malam itu di hadapan rumah Laila yang tenang, kerumunan orang mulai berkumpul. Lampu-lampu minyak menerangi punggung dadakan yang didirikan Abu Jahil. Para musisi memainkan melodi yang menggelegar. Para penari mulai meliuk-liuk dengan gerakan anggun. Semua mata tertuju pada rumah Laila, menunggu sang bidadari muncul.
Namun Laila tidak muncul. Ia justru mengunci pintu dan jendela, merasa malu dan terganggu dengan keramaian yang dibuat Abu Jahil. Suara musik yang terlalu keras membangunkan seluruh tetangga dan beberapa di antara mulai protes. Salah seorang tetangga yang marah melemparkan sebuah pot bunga ke arah panggung, memicu kekacauan kecil. Abu Jahil yang berdiri di depan panggung dengan senyum sombong mendekat kaget. Pertunjukannya yang seharusnya memikat malah berakhir dengan keributan dan kemarahan. Ia berdiri terpaku, sementara para musisi dan penari berlarian menghindari lemparan benda-benda. Abu Nawas yang kebetulan lewat hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tawa. Pungguk memang merindukan bulan, tapi bulan tidak selalu ingin ditemani oleh hiruk pikuk saudaraku, bisiknya pelan. Setelah insiden memalukan itu, Abu Jahil terpuruk. Ia mengurung diri di kamarnya, menolak makan dan minum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hancur tak berdaya. Semua kekayaan dan kekuasaan terasa tak berarti di hadapan penolakan Laila. Ia mulai merenungkan setiap nasihat Abu Nawas dan menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia teringat kata-kata Abu Nawas tentang hati yang belum terasah dan bunga yang layu. Perlahan sebuah pemahaman mulai tumbuh di hatinya. Mungkin cinta bukanlah tentang memaksa, melainkan tentang memahami. Mungkin Laila tidak membutuhkan hartanya, melainkan pengertian dan ketulusan. Dengan tangan gemetar, Abu Jahil menulis surat lagi untuk Laila. Kali ini tidak ada lagi puisi berlebihan atau daftar harta benda. Ia hanya menulis perasaan yang tulus, mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas segala tingkah laku yang telah mengganggu. Ia menulis tentang bagaimana ia mulai memahami bahwa cinta adalah sebuah anugerah, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Surat itu ia kirimkan melalui pelayan setianya, tanpa disertai hadiah apapun. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin Laila tahu bahwa ia telah belajar. Laila membaca surat itu dengan hati-hati. Wajahnya yang biasa tenang kini menunjukkan sedikit keheranan. Ada ketulusan dalam setiap barisan tulisan Abu Jahil, sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sebuah balasan datang dari Laila. Abu Jahil membuka surat itu dengan tangan gemetar. Ia membayangkan Laila akan menolaknya lagi. Mungkin dengan kata-kata yang lebih pedas, namun yang ia baca justru membuatnya terkejut. Laila menulis, "Saudagar Abu Jahil, aku menghargai kejujuran dalam suratmu. Aku telah melihat perubahan dalam dirimu. Cinta memang tak bisa dipaksa, dan aku tak bisa mencintaimu seperti yang kau inginkan. Hatiku telah memilih jalan yang berbeda. Namun aku menghargai persahabatan dan aku harap kita bisa menjadi teman." Abu Jahil membaca surat itu berulang kali. Ada rasa sakit di hatinya, namun juga ada kedamaian. Laila memang tidak mencintainya, tapi ia menghargai persahabatan. Itu adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah pelajaran berharga. Ia akhirnya menyadari bahwa tak semua pungguk bisa meraih bulan. Tak peduli seberapa keras ia merindukannya, terkadang mereka adalah bagian dari cinta. Abu Nawas datang menjenguknya sore itu. "Bagaimana saudagarku? Apakah bulan itu akhirnya luluh?" tanya Abu Nawas dengan senyum usil. Abu Jahil tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Bulan itu tidak luluh, tapi aku sudah belajar bagaimana caranya menghargai sinarnya. Meskipun ia jauh di sana, aku sudah mengerti bahwa tidak semua cerita cinta berakhir seperti yang kita inginkan. Terkadang yang penting adalah proses belajarnya dan persahabatan yang terjalin." Abu Nawas mengangguk pelan, bangga dengan perubahan dalam diri Abu Jahil. Kisah cinta Abu Jahil yang tak kesampaian itu akhirnya mengajarkan arti kebijaksanaan dan kerendahan hati. Cerita selanjutnya.
Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. "Gerangan apakah tuan pengawal yang terhormat datang sepagi ini? Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan?" Gurau Abu Nawas, membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. "Menari ya menari," gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. "Pasti ada cara," bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba, dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. "Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan," kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas.
Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat. Namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun Ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. "Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit?" tanya Sultan, mencoba menahan senyum. Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. "Ampun Baginda Sultan yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. "Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini." Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. "Baginda," ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. "Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini. Namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring." Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun Ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. "Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri." Abu Nawas mengangguk yakin. "Betul, Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas." Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu, bahkan Sultan, terdiam menyaksikan fenomena tersebut. "Lihat Baginda," kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan, dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun Ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya ia tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun Ar-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. "Abu Nawas," ujar Sultan Harun Ar-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. "Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari?" Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik.
Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa. Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas memutuskan untuk bermain bersamanya. Baiklah Abu Nawas, kata Sultan, jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata? Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengamati dengan cermat, senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. Baginda, katanya, di bagian ini memang tidak miring, di bagian sebelumnya. Namun tetap saja, kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda. Sultan Harun ar-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas, kata Sultan dari sela-sela tawanya. Engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini. Sultan Harun ar-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. Ambillah ini, Abu Nawas, ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun, ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang riuh, di antara hiruk pikuk pasar dengan gemerlap istana Khalifah Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang saudagar bernama Abu Bakhil. Namanya sudah cukup menggambarkan sifatnya. Ia adalah definisi hidup dari pelit dan serakah. Kekayaannya melimpah ruah. Tumpukan dinar dan dirhamnya memenuhi gedung-gedung besar, namun tak pernah sekalipun ia merasakan cukup. Setiap keping uang yang masuk seperti magnet yang menarik kepingan lainnya, tak pernah lepas dari genggamannya. Abu Bakhil selalu tampil dengan pakaian yang lusuh dan sobek di sana-sini, seolah ia adalah seorang fakir miskin. Ia sering mengeluh tentang harga-harga yang melambung tinggi dan pajak yang memberatkan, padahal ia adalah salah satu penyumbang terbesar kas kerajaan. Para tetangga dan pedagang lain seringkali geleng-geleng kepala melihat tingkahnya yang tak pernah berbagi, bahkan untuk sekadar memberi makanan yang layak bagi dirinya sendiri.
Suatu sore yang terik, sebuah undangan tiba di kediaman Abu Bakhil. Undangan itu berasal dari Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri, mengundangnya untuk jamuan makan malam istimewa di istana. Abu Bakhil yang biasanya menolak segala bentuk undangan yang mungkin membutuhkan biaya darinya, merasakan kegelisahan sekaligus kegembiraan yang aneh. Mungkin saja Khalifah akan memberiku hadiah, pikirnya, matanya berbinar. Malam harinya Abu Bakhil datang ke istana dengan langkah yang ragu namun penuh harap. Ia melihat para bangsawan dan pejabat tinggi berbusana mewah, menikmati hidangan lezat yang disajikan di atas piring-piring emas dan perak. Abu Bakhil merasa asing di tengah kemewahan itu, namun pikirannya terus berputar pada kemungkinan ia bisa membawa pulang sesuatu dari jamuan tersebut. Ia tak menyadari Khalifah telah menyiapkan sebuah hadiah yang jauh lebih berharga dari sekedar dinar. Khalifah Harun ar-Rasyid yang telah lama mendengar desas-desus tentang keserakahan Abu Bakhil menyambutnya dengan senyum misterius. Setelah hidangan penutup disajikan, Khalifah berdiri dan mengumumkan sebuah permainan. "Wahai para tamu sekalian," katanya dengan suara lantang, "malam ini kita akan bermain sebuah permainan yang menguji keberanian dan keberuntungan. Barang siapa yang berhasil mengambil buah-buahan yang tebarkan di kebun istana dalam waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan hadiah seberat buah-buahan tersebut dalam bentuk dinar emas." Para tamu bersorak gembira, namun Abu Bakhil terdiam. Pikirannya langsung dipenuhi perhitungan untung rugi. "Kebun istana luas sekali," gumamnya dalam hati. "Pasti banyak buah yang bisa kupungut. Ini kesempatan emas." Namun ada satu hal yang ia lupakan. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seorang yang cerdik, dan tak ada hadiah yang datang tanpa ujian yang setimpal. Semua bersiap untuk mengungut buah. Muncullah sosok yang tak asing lagi bagi Khalifah, Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang jenaka. Abu Nawas dengan senyum khasnya membisikkan sesuatu kepada Khalifah. Khalifah tersenyum simpul dan mengangguk. "Dan untuk membuat permainan ini lebih menarik," kata Khalifah melanjutkan, "Abu Nawas akan turun serta. Namun ia tidak akan memungut buah, ia hanya akan mengamati." Abu Bakhil memandang Abu Nawas dengan curiga. Ia tahu Abu Nawas terkenal dengan tipu muslihat dan akalnya yang tajam. Pasti ada udang di balik batu ini, pikirnya. Namun bayangan tumpukan dinar emas yang menggiurkan lebih kuat daripada rasa curiganya. Ia segera bergegas menuju kebun, bersiap untuk menjadi yang pertama dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika aba-aba dimulai, para tamu berlari menuju kebun. Abu Bakhil dengan sigapnya mulai memungut buah-buahan yang berserakan di tanah. Matanya berbinar melihat apel, jeruk, dan delima yang berserakan. Ia memungutnya dengan tergesa-gesa, memenuhi keranjang yang telah disediakan. Namun ia tidak puas hanya dengan satu keranjang. "Aku harus mendapatkan lebih banyak," pikirnya. Ia mulai mengisi kantong-kantong bajunya, bahkan lipatan serbannya. Semakin banyak buah yang ia kumpulkan, semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Ia tak peduli dengan beratnya beban yang ia bawa, atau bagaimana buah-buahan itu terjatuh dan berceceran di kantong-kantongnya yang sudah penuh. Yang ada di benaknya hanya tumpukan dinar emas yang menantinya. Ia bahkan tidak sempat melihat para tamu lain yang mulai merasa lelah dan hanya membawa sedikit buah. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri dekat pintu kebun, mengamati tingkah pola Abu Bakhil yang senyum geli. Ia melihat bagaimana buah-buahan berjatuhan dari tangan Abu Bakhil yang tak mampu menahan semua itu. Ia juga melihat bagaimana Abu Bakhil terhuyung-huyung di bawah beban buah-buahan yang berlebihan, tetap memaksakan diri untuk terus memungut. Abu Nawas tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa keserakan akan membuat seseorang kehilangan akal sehat. Ia melihat Abu Bakhil berlari ke sana kemari, berusaha memungut setiap buah yang ia lihat, tanpa menyadari bahwa ia kehilangan lebih banyak dari yang ia dapatkan.
Pemandangan itu adalah bukti nyata pepatah yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Waktu yang ditentukan khalifah akhirnya habis. Para tamu mulai berbaris memperlihatkan hasil pungutan mereka. Abu Bahil muncul terakhir, terengah-engah dan berkeringat deras. Pakaiannya kotor, beberapa buahnya hancur, dan ia hampir tak mampu berdiri tegak. Ketika keranjangnya ditimbang, ternyata isinya jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan. Banyak buah yang telah ia kumpulkan jatuh dan berceceran di sepanjang jalan karena tak mampu membawa dengan baik. Ia melihat para tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun dengan raut wajah lebih segar. Ia melihat tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun raut wajah lebih segar. Mereka tersenyum tipis melihat kondisi Abu Bahil. Seketika rasa penyesalan menyeruak dalam hati Abu Bahil. Ia terlalu serakah dan kini ia harus menanggung akibatnya. Seandainya aku hanya mengambil secukupnya, gumam lirih, pasti aku bisa membawa pulang lebih banyak. Khalifah Harun ar-Rasyid dengan nada bijak menatap Abu Bahil. Abu Bahil, katanya, kau telah berusaha keras, namun lihatlah hasil dari usahamu. Banyak buah yang kau kejar tak kau dapatkan, dan banyak pula yang kau gendong berciciran di sepanjang jalan. Bukankah begitu? Abu Bahil hanya bisa menunduk malu. Ini adalah pelajaran bagimu, lanjut Khalifah. Keserakahan seringkali membutakan mata seseorang. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak justru membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Hidup ini seperti buah-buahan di kebun ini. Kau harus tahu kapan harus berhenti memungut dan puas dengan apa yang sudah engkau dapatkan. Karena jika tidak, apa yang kau gendong akan berciciran dan apa yang kau kejar tidak akan pernah kau dapat. Setelah Khalifah selesai berbicara, Abu Nawas melangkah maju. Ia membawa sebuah keranjang kecil yang ternyata berisi beberapa buah yang masih segar dan utuh. Tuanku Khalifah, kata Abu Nawas, izinkan hamba memberikan hadiah kepada Abu Bahil ini. Khalifah tersenyum, mengisyaratkan Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas menyerahkan keranjang buah itu kepada Abu Bahil. Ambillah buah-buahan ini, Abu Bahil, kata Abu Nawas dengan ramah. Ini adalah buah-buahan yang hamba kumpulkan setelah kau melewati kebun. Buah-buahan ini jatuh dari genggamanmu, dan hamba hanya memungutnya. Terkadang sesuatu yang kita anggap kecil dan sepele, jika dijaga dengan baik, akan jauh lebih berharga daripada apa yang kita kejar dan ambisi buta. Abu Bahil memandangi keranjang buah yang diberikan Abu Nawas. Buah-buahan itu adalah bukti nyata dari keserakahannya. Ia merasa malu, namun juga tersentuh oleh kebaikan Abu Nawas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abu Bahil merasakan sesuatu yang bukan nafsu akan harta, rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa harta yang berlimpah tidak akan pernah bisa memberi kedamaian hati. Sejak hari itu, Abu Bahil memang tidak langsung berubah menjadi dermawan, namun ia mulai merenungkan makna kekayaan dan kebahagiaan sejati. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang, merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah.
matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat. Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian, dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan tahayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya, sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan. Mungkin jubah baru yang layak, atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun, setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya. Disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang, matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat, tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya,
mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. "Ini bukan koin biasa," gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. "Koin terkutuk," teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. "Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya." Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran. Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, kini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas. Qadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Qadi sudah duduk dengan wajah masam, dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Qadi. Suaranya dingin dan menusuk. "Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini?" Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Qadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Ukiran ini naga bersayap," gumam Qadi, "dan tulisan ini aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas," tuduh Qadi, suaranya meninggi. "Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap." Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Qadi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Qadi ke istananya. "Jadi, kamu memiliki koin ajaib, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan nada geli, namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Qadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu di tangan Qadi, memegangnya sebentar dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, suaranya kini serius, "aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal, dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas." Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya, Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya.
namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. "Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal," kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain. Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno. Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah, hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. "Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya," kata Syekh. "Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan," lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat, ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. "Namun ada satu hal lagi," Syekh menambahkan. "Koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya." Abu Nawas mengangguk. Sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. "Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat," mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. "Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya." Qadi mengendus, tidak percaya. "Saya akan membuktikannya," lanjut Abu Nawas. "Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini." Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, "Omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun." Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya, kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu, dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan, dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum, dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam
Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. "Qadi," kata Khalifah, "kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur." Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah.